harus tahu batasan namanya sepadan. Ini penting banget gitu, biarin kita tahu kanvas kerja kita gitu. Anggap aja kita misalnya 10 meter itu segini misalnya, anggap ya. Nah, ini kan area yang harus clear. Terus kiri kanannya itu kalau di Jakarta misalnya itu dia punya batas kiri kanan side. Nah, yang di dalam itu kita batasan kerja kita untuk yang terbangun. Terus kita lihat nanti itu ada KDB, KLB yang 60, misalnya 40% perbandingan ini. Harus ingat juga perbandingannya. Nah, setelah itu, setelah kita punya tadi peraturan-peraturan yang udah kita garis di dalam site, gitu. Terus kita udah mulai buat masaknya, gitu. Masa atau landscape. Kalian bisa buat itu, gitu. Contohnya, misalnya tadi orientasinya ke sana. Oh, saya pengen buat bangunannya ini nih, saya pakai kotak-kotak aja lah misalnya gitu. Nah, misalnya kayak gitu tuh, kita udah dapat masaknya, nih, kita udah dapat masak, gitu. Terus selanjutnya kedua itu kita buat tata landscape-nya, gitu. Kita buat tata landscape-nya. Kayak gitu. Ini saya kasih hijau. Ini jadi island namanya. Jadi kalau buat landscape itu, yang harus kalian buat itu island-nya. Nah, kalian udah bisa kebayang kan sirkulasinya, dia mungkin masuk lewat sini, gitu. Oh, ternyata saya butuh parkir, misalnya. Ini bisa loh, tinggal dipotong, ini jadi parkir. Oh, saya butuh lagi parkir. Ini saya potong jadi parkir. Kayak gitu. Nah, kita udah dapet nih ide pertama apa yang dari Guban Masa. Tapi jangan lupa zoning juga sih gitu. Jadi kita harus mikirin zoning peletakannya. Jadi kita nge-rewind-nya banyak saat garis ini. Kita mikirin tentang zoning, kita mikirin tentang potensi site, programming kan ini berhubungan sama programming sama site. Gitu tuh include di otak kita tuh langsung gambar di sini sehingga kita bisa tahu mana letak-letaknya gitu. Misalnya kayak gini gitu. Itu udah dapet nih 2 dimensinya, terus kita terjemahin ke dalam 3 dimensi. Kita terjemahin nih ke dalam 3 dimensinya. Misalnya tadi gimana sih, kurang lebih gini ya. Nah, misalnya kayak gitu tadi. Ini jadi parkir. Ini jadi parkir. Gitu. Ini jadi nah, mulai dari bentuk yang paling sederhana. Kalian udah dapat basic meshing-nya gitu. Udah dapat meshing-nya, tinggal kalian ini udah dapat kayak gini, kalian copot. Kalian tinggal buat misalnya nih si meshing-nya itu kalian aku pengen kayak gini nih.
Jadi udah mulai detilin. Sampai mungkin konsep bukaannya itu di sini ada rooftopnya, kecil sampai building envelope-nya. Jadi prosesnya. Jadi kalian buat gitu di sini terus ke sini, ini di breakdown terus kan, dibuat polanya sampai mungkin bisa diceritain ntar di sini materialnya ini apa, bukaannya apa, itu jadi keren tuh. Nah gitu apa kalau kita buat kalau udah kayak gini dapat sketsa gini kalian tinggal ke komputer kan enak ya udah punya gambaran gitu. Tapi kalau kalian sketsanya bagus ya sketsa aja gitu apa namanya saat kita membuat transformasi desain. Jadi enggak yang tahu-tahu ntar banyak banget yang pakai komputer tuh terus jadi aneh gitu. Ntar masanya cuma set gitu, ada perubahan masa gitu terus udah gitu. Jadi aneh. Jadi semuanya nggak terskalatis dan semuanya nggak terukur dengan bagus. Gitu. Terus misalnya nih saya kasih contoh lagi. Misalnya kalian punya site yang macam-macam. Misalnya nih site kalian kayak mana sih? Site kalian tuh saya udah ngedesain di site kalian loh itu. Kayak site kalian. Nah, misalnya kayak gini. Kalian harus punya titik orientasi mana gitu yang harus. Oh, aku punya ada 2 titik orientasi, misal kayak gini. Nah, terus kalian bisa masukin terus. Oh, ini jadi orientasi utamanya itu. Orientasi utamanya. Nah, terus dari sini kalian mungkin buat mana yang utama dulu. Oh, saya pengen ada utamanya di sini. Enggak mau. Saya pengen utamanya di sini. Terus ini ada bangunan yang kecil. Terus ini untuk resortnya gitu. Atau kalian bisa juga buat ini baru apa sumbu aksis baru. Tuh. Oh, aku pengen yang resortnya tuh bentuknya miring nih gitu. Kalian boleh loh buat itu baru lagi itu untuk buat orientasi baru gitu terus kalian buat lagi itu resortnya. Misal kayak gini, aku pengen buat resortnya ini gitu. Nah, anggap aja udah jadi gini ya dengan terus kalian buat landscape-nya gitu. Oh, dia masuknya lewat mana? Masuknya lewat sini. Misalnya nih, oh ini entrance-nya, ini untuk apa namanya jalannya gitu. Gitu terus, oh ini untuk parkir. Misalnya. Nah, terus yang ini area privat yang nggak boleh dimasukin orang. Nah, kayak gitu. Ini area privat. Dari sini kita udah dapet tuh polanya. Ini jadi taman. Ini jadi taman. Jadi taman gitu. Ini dalamnya juga bisa kalian jadiin suatu jadi taman. Oh, gitu. Ini kalau tak hapus ya kuning-kuningnya. Tak hapus. Nah, jadi
Ini kalian tinggal didetilin sebenarnya, tinggal didetilin landscapingnya, macem-macem. Kok hilang? Dalamnya tuh tinggal didetilin. Jadi orang tuh bisa misalnya masuknya lewat sini, keluar lewat sini. Orang pengunjung restoran dan lain sini, kalau cottage-nya itu masuknya lewat sini. Kan di dalamnya tinggal dibuat pola lagi itu jalan-jalan kecilnya gitu. Terus parkirnya arah sini. Oh, parkirnya nggak cukup, parkirnya saya pengennya di sini. Ini tinggal dicowok nih, set gitu, tinggal buat parkir. Tinggal diterjemahin ke dalam bentuk 3D. Anggap gitu ya. Udah. Jadi kalian buat itu detailnya lah gitu. Jadi kasihin konsep, orang masuk sini, orang masuk sini, orang keluar, orang masuk sini. Jadi transformasi desainnya, tara gitu. Gitu. Easy kan ya? Gampang kan ya? Gampang banget. Gampang banget gitu. Ya, ada yang mau diskusiin gitu dari ngelihat proses tadi. Ini mungkin saya lupa nambahin peraturan, sorry. 4 yang harus kita lihat itu peraturan. Jadi KDB, KLB-nya di mana gitu. Sehingga kita punya ruang kerja. Setelah kita ngeliat grid, bentuk site, potensi site, terus kita udah mulai buat kita udah mulai buat gridnya yang warna kuning. Terus kita buat masaknya, kita buat landscape-nya gitu. Setelah kita buat landscape-nya, kita buat 3D-nya. Udah masuk ke 3D-nya. Didetilin masaknya gitu. Terus udah deh gitu. Jadi